إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وقولوا قولا سديدا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله سبحانه وتعالى. Dari mimbar yang mulia ini, khatib kembali berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir bersama di kesempatan siang hari ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, menunaikan ibadat salat Jumat di kesempatan kali ini. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hadirnya kita bersama menjadi tanda, menjadi alamat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tanda keislaman kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mari bersama di Jumat yang mulia ini kembali kita menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kesempatan Yaumul Jum'ah, kesempatan kita bisa hadir bersama di hari Jumat, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan ibadah salat Jumat sebagai kesempatan kita mengevaluasi, menghitung diri kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana dalam satu pekan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita di dalam ketaatan. Dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana dalam satu pekan ini ada banyak kelalaian kita, ada banyak kealpaan kita, atau ada banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga demikian Jumat bisa menjadi sarana kita untuk istiqomah menjaga kebaikan-kebaikan yang Allah karuniakan, dan menjadi sarana kita untuk meninggalkan, menguatkan niat kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam satu eksperimen sosial ditanyalah beberapa orang tentang agamanya. Ada beberapa seorang muslim, baik laki-laki atau perempuan, ditanya. Ketika mereka mengaku sebagai seorang muslim, lalu ditanya tentang ada berapa rukun Islam, lalu ditanya lagi ada berapa rukun iman, kemudian ditanya siapa Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Dari sekian banyak yang ditanya, ternyata sebagian besar tidak bisa memberikan jawaban dengan benar. Sebagian besar tidak bisa memberikan jawaban dengan yakin, dan sebagian besar menjawab dengan keraguan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini kemudian menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Apakah nikmatul iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita sudah benar-benar kita landasi dengan pemahaman, dengan keyakinan sepenuh hati? Apakah nikmat iman Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita sudah benar-benar menyatu di dalam diri kita, menyatu di dalam hati kita? Ataukah masih banyak yang kemudian perlu kita evaluasi dalam diri kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melihat hal yang demikian, teringat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, nanti akan datang satu zaman, la yabqal Islam illa ismuh. Islam hanya tinggal namanya. Wala yabqal Qur'anu illa rasmuh. Dan tidaklah Al-Quran hanya tinggal tulisan-tulisannya. Baru ditanyakan tentang rukun iman,
baru ditanyakan tentang rukun Islam, baru ditanyakan siapa Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Belum ditanya dengan hal-hal yang prinsip yang lain. Bagaimana keimanannya kepada Al-Quran? Ketika dia mengimani Al-Quran, apakah Al-Quran sudah dibacanya? Apakah dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Kemudian ditanya lagi, kalau sudah bisa membaca dengan baik dan benar, apakah Al-Quran sudah menjadi bacaan kesehariannya? Berapa banyak ayat-ayat dia baca? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Semoga ini semuanya menjadi pelajaran, menjadi renungan kita. Karena untuk mendapatkan nikmatul iman tidaklah mudah. Lebih-lebih menjaganya. Karena musuh utama manusia, musuh utama orang beriman, musuh utama seorang muslim akan terus berupaya. Bagaimana orang-orang yang telah beriman lepas dari keimanan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa di dalam Al-Quran Allah menyebut iman, menyebut Islam sebagai nikmat paripurna? Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah paripurnakan untukmu, dan aku menjadikan meridhoi untukmu Islam sebagai agama. Dari sekian banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, belum sempurna kenikmatan itu sebelum kita mendapatkan puncak dari semua kenikmatan. Dan Islam, iman adalah puncak dari semua kenikmatan. Mengapa iman dan Islam menjadi puncak dari semua kenikmatan? Karena iman dan Islam adalah alamatul ridha, tanda keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, dan tanda ridha seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadisnya Nabi mengajarkan kepada kita satu doa sebagai pengakuan keridhaan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Mengapa iman dan Islam menjadi puncak kenikmatan? Karena dia adalah alamatul ridha, tanda keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan tidak ada yang diharap oleh siapapun seorang hamba saat kelak dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali meraih dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang Allah selamatkan dari nerakanya dan kemudian Allah masukkan ke surganya digambarkan dalam surat Al-Bayyinah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Demikian itu untuk mereka-mereka yang senantiasa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita pahami. Mengambil pelajaran dari kondisi yang ada. Agar jangan sampai Islam hanya pengakuan semata, tapi intinya ajarannya kita tidak memahaminya. Padahal Allah sudah karuniakan kita kenikmatan, puncak dari semua kenikmatan. Tanda ridhonya Allah kepada kita. Yang kedua, mengapa iman dan Islam menjadi puncak dari semua kenikmatan? Karena iman dan Islam adalah alamatul mahabbah, tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Nabi SAW sampaikan dalam hadisnya, Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan juga kepada siapa yang tidak Allah cintai. Allah berikan mereka dunia. Allah berikan kehidupan. Allah berikan mereka makan, minum semuanya. Allah berikan mereka kesehatan. Walaupun mereka tidak sholat, walaupun mereka bermaksiat. Allah berikan dunia kepada semuanya. Baik yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai. Walakinnal iman wa inna Allah la yu'til iman illa liman yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan iman, tidak memberikan Islam kecuali hanya kepada siapa yang Allah cintai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah.
Tidak ada maqam, posisi tertinggi yang diharap oleh seseorang kecuali maqam mahabbah, kecintaan. Begitu bahagianya kita mendapatkan cintanya makhluk, apalagi kemudian kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan kita iman, Allah berikan kita Islam, bukan semata-mata karena kemampuan kita, bukan semata-mata karena kecerdasan kita, kepandaian kita, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencintai. Allah berikan. Cinta sudah Allah berikan, tinggal kita merawat cinta ini. Apakah kita mau menerima cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati ataukah tidak? Itu kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiganya, mengapa iman dan Islam adalah puncak dari semua kenikmatan? Karena iman dan Islam sabilu najatillah. Karena iman dan Islam akan seorang hamba akan mendapatkan balasan yang tidak akan dia mampu menghitungnya. Dan sebesar apapun kesalahan kelalaiannya kepada Allah, ketika dia menghadap Allah dalam keadaan beriman dan berislam, maka Allah akan hadirkan sepenuh langit dan bumi itu. Ya ibadi, wahai hambaku, Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, "Lau ataitani bi qarabid dunya khatayaya, summa lakitani la tusyriku bihi syai'an, la ataituka bi qarabiha maghfiratan." Wahai hambaku, seandainya kelak kalian menghadapku sepenuh bumi dosa, lalu kalian bertemu dengan diriku dalam keadaan beriman, tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun, pasti aku akan hadirkan untukmu sepenuh langit dan bumi. Masyarakat muslimin yang dimuliakan, itulah nikmatul iman wal Islam. Kembali kepada diri kita masing-masing, untuk kita kemudian mengoreksi seberapa besar kita menjaganya, seberapa besar kita melandasi dengan ilmu pemahaman kita, seberapa besar kita merawat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ keberuntungan. Tuba liman hudiya fil Islam. Beruntunglah mereka yang dalam hidupnya diberikan bimbingan, diarahkan oleh Allah, diberikan petunjuk iman dan Islam. Keberuntungan. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita bersama kembali memberikan sebagai puncak dari semua kenikmatan. Nikmat yang kemudian melandasi seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kemudian kita rawat dengan ilmu. Kita kuatkan iman Islam kita dengan ilmu. Ini tidak tergerus, apalagi terlepas dalam diri kita. Karena ilmu itulah bentengnya. Godaan begitu besar dari syaitan dan sekutunya, yang mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyimpangkan siapapun manusia di muka bumi ini dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan menjaganya, dengan terus membentenginya dengan ilmu, menguatkan pemahaman kita, semoga iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kita hidup sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan jangan sekalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim qalban, muslim hatinya, lisanan, muslim lisannya, wa amalan, dan muslim sikap dan perilaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. ويا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألق الشرك والملحدين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ورقيب.